Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man salaka bi manhajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiya qailaha min azabin nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadal muhtaramin, para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Basit rahimani rahimakumullah. Sareng-sareng bersyukur datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa bagi kita semuanya insyaallah. Kenapa istimewa? Karena kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Itu bulan yang sangat istimewa. Dan hari ini adalah bukan hari Rabu, tapi sudah masuk hari Kamis. Kalau kita memakai kalender Komariah ya. Nazam rahimakumullah. Kenapa kok Dzulqa'dah itu bulan istimewa? Yang pertama, karena Dzulqa'dah itu adalah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan, yang kita kenal dengan Syahrul Hurum, yang di dalamnya Allah haramkan untuk berperang. Hingga kemudian pada masa jahiliyah 4 bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu perai perang, perai gegeran, perai mungsuhan ya. Hingga kalau kita ini Dzulqa'dah ini nggak boleh gontok-gontokan ya, rasan-rasan ya, sahna kebencian, nggak boleh. Kudu rukun, adil dan makmur. Nah gitu. Semboyane siapa itu? Rukun, adil dan makmur. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah itu salah satu bulan dalam musim haji, namanya miqat zamani ya, miqat zamani. Kalau miqat makan itu tempat miqat kita menyampaikan niat di tempat ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Bisa di Bir Ali, bisa di Jalamlam dan sebagainya. Tapi kalau Dzulqa'dah ini adalah termasuk miqat zamani, dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian awal bulan Dzulhijjah 10, 11, 12, 13 itu musim haji. Makanya pemberangkatan jamaah haji itu dimulai di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Di Syawal, Dzulqa'dah itu mereka melaksanakan umroh wajib sampai menunggu tanggal 10 Dzulhijjah ya, 10, 11, 12, 13 ya. Itu istimewa jemaah rahimakumullah. Maka para ulama salaf itu mengatakan kalau sudah masuk bulan haram, bulan yang Allah muliakan yaitu Dzulqa'dah, kita disunahkan untuk banyak beramal soleh ya, banyak beramal soleh. Sholatnya dikencengi, kemudian sunnah rawatibnya ba'diyah qobliyah ditekuni, nawafilnya, qiyamul lail, duhanya juga dikencengi, sedekahnya dioptimalkan. Kenapa demikian? Karena ketika kita beramal soleh di bulan-bulan yang Allah muliakan itu, Allah akan lipat gandakan pahalanya ya. Pun juga sebaliknya, semaksimal mungkin kita bersabar untuk menjauh berbagai macam kemaksiatan, baik maksiat lisan, mata, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Rasul mengatakan inna likulli bani adama kataba alaihi zinah. Sesungguhnya setiap anak Adam itu ditetapkan potensi berbuat dosa ya. Jadi kita ini punya potensi berbuat dosa. Wa zinatul ain an-nadhar, dan zinanya, dosanya mata dengan cara melihat sing Allah tidak suka. Wa zinatul udhuni bisima, dan maksiatnya telinga itu dengan cara mendengar sesuatu yang tidak baik.
Wa zinatul yadaini al-batsyu, dan zinanya kedua tangan adalah dengan cara menyentuh, nempok, ngentit, itu masuk juga perbuatan dosa. Kita jauhi itu. Kenapa demikian? Sama. Ketika di bulan-bulan haram, bulan-bulan Allah muliakan itu, kalau hamba Allah berbuat dosa, Allah pun juga akan lipat gandakan pahala dosanya. Maka mari kita istimewakan hari ini atau bulan ini dengan semaksimal mungkin beramal soleh. Jemaah rahimakumullah. Dan hari Kamis ini kita disunahkan untuk berpuasa. Puasa hari Kamis itu juga istimewa jamaah. Karena setiap hari Senin dan Kamis itu Allah akan buka ya pintu-pintu surganya. Tuftahu abwabal jannah kulla yaumil isnin wal khamis. Pintu-pintu surga itu Allah buka lebar-lebar setiap hari Senin dan Kamis. Dan Allah akan mengampuni setiap hambanya ketika dia memohon ampun pada hari Senin dan Kamis itu. Ya. Jadi maghfirah Allah itu turun bagi orang yang ya, memohon ampun pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Illa rajulaini wa kana bainahuma syahna. Kecuali kalau ada dua hamba Allah yang di antara mereka itu ada sahna. Sahna itu permusuhan, gak wawo, gak enak hati. Itu kata Allah pada malaikat, angdiru hatta yastoliha, angdiru hatta yastoliha, angdiru hatta yastoliha. Tunda dulu ampunanku ini sampai mereka itu rukun kembali. Tunda dulu ampunanku sampai mereka itu rukun kembali. Tunda dulu ampunanku sampai mereka itu rukun kembali. Mas rahimahullah, dadi wong gak wawu iku gak enak. Nggih, gak enak. Meskipun kadang mbek kanca iku gak enak hati, gak cocok warnane, tapi nek gak wawu itu gak enak. Iku mang mestinya dapat ampunan Allah, ternyata Allah tunda itu sampai mereka berbaik kembali. Ya, oleh karena itu Kanjeng Nabi sampun memahami kondisi umatnya itu. Sak gak enak-enake ati sama kita itu, bolehlah kita gak wawuh, tapi maksimal berapa hari? 3 hari. Mbak, kula kok mboten ejo kali jenengan. Sik ya gak wawuh sik 3 dina mawon ya. Kenapa-napa? Oh ya wis jeng, gak apa-apa jeng. Bebene 2 dina ya gak apa-apa jeng. Ya. Karena tadi ku wau ada peluang Senin dan Kamis ini tadi. Ya. Kalau kita gak wawune dina Senin, Selasa, wah, menit Rebu. Kamis kudu wis Pak mari supaya dapat ampun Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini malam sangat istimewa. Karena istimewa itulah kemudian saya ditelepon, Pak Dono, budal saya iki ngaji. Bagian gajuli tiang ini. Baik, jamaah rahimakumullah, saya akan menyampaikan salah satu hadis Nabi ya. Riwayatnya dari Imam At-Tirmizi. Hadis ini derajatnya hasan. Hasan itu di bawah sahih. Tapi bisa kita pakai sebagai hujah, sebagai dasar pijakan untuk jadi alasan. Dan bisa kita pakai sebagai muhasabah bersama-sama. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Nanti kelak jamaah kita ini akan mengalami satu fase, yaitu fase as-su'al, pertanyaan. Dan kaki kita ini tidak akan melangkah pada hari kiamat di sisi Allah sampai kita ini ditanyakan tentang 5 pertanyaan. Ya, wa inna bikum illa waridua. Setiap kami itu pasti akan mengalami ini tanpa terkecuali. Setiap kita akan ditanya tentang 5 hal ini. Maka pertanyaan ini saya bocorkan pada panjenengan supaya jenengan siap-siap untuk menjawabnya. Ya. Apa kata Rasul? Yang pertama gimana kok? An umrihi fima afnahu, tentang usianya itu, untuk apa dia habiskan. Jamaah, usia itu umur kehidupan kita. Kehidupan itu diawali dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian. Jadi selama 60 tahun, selama 70 tahun, selama 80 tahun, untuk apa kita hidup itu? Subhanallah. Kalau misalkan jenengan dinten Sabtu pagi atau
Ahad pagi, jangan melampah di jalan raya sampai alun-alun. Masya Allah, ada orang tua-tua itu, aku dewi yang mikir, ya, nggawe sepeda tuwek, sepedanya itu dikasih 2 sound besar, ya, lagu dangdut. Masya Allah, sudah tua, ya, usianya sudah, ya, kepala 6 ke atas lah. Subhanallah, sepeda panjang didesain 2 sound besar, mantau sepeda pakai lagu dangdut. Untuk apa itu rahimahullah? Namanya lagu ini, gak bermanfaat sama sekali. Alangkah lebih baiknya kalau di setel tilawah. Wah, Masya Allah itu kan jadi syiar dan dia dapat pahala. Kalau mesti kalau sudah pulang dari pengajian di Japan itu papakan dengan beliaunya, gedek-gedek saya itu, ya. Atau misalkan dengan jalan-jalan ke Jalan Gajah Mada, SMP 1 sampai dengan mana itu, ini SMP 1 sampai dengan itu Benpas, ya, itu orang tua nyangkruk di situ, ya, nyangkruk pagi, siang, sore nyangkruk, pulangnya maghrib pakai sepeda pancal. Masya Allah. Jadi usia kehidupannya dihabiskan untuk seperti itu. Tapi di sisi lain jamaah rahimahullah, ada orang tua yang dia nggak punya apa-apa, tapi dia menghabiskan waktunya di masjid. Dia ngelamar untuk menjadi tukang bersih masjid. Wes gak usah digaji, yang penting saya bisa memakmurkan masjid. Jadi umur kita ini untuk apa? Ya. Usia kita ini untuk apa? Ada orang ini jamaah yang kehidupannya itu diisi untuk perjuangan. Waktunya, dananya, tenaganya, ya, bahkan nyawanya pun dia setorkan untuk kalimatullah. Bagaimana kalimat Allah itu bisa tegak di muka bumi ini, meskipun tantangan sangat luar biasa. Tapi jamaah rahimahullah, ada orang itu yang tidak kita sadari juga, yang menghabiskan usianya, dananya, waktunya, bahkan nyawanya pun dia habiskan untuk apa? Menegakkan kalimatul batil, kebatilan. Jadi kalau kita berpikir sama-sama, sebenarnya al-haq wal batil ini podo-podo pegeli, sama-sama capeknya ketika mereka itu menegakkan benderanya masing-masing. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ketika bicara masalah perang Badar, Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun tarjuna minallahi ma la yarjun. In kuntum ta'lamun, kalau kamu itu merasa capek, tersakiti, pegel, nyebarkan undangan 100 undangan pengajian, menyiapkan snack dan makanan, ternyata yang datang hanya 20 orang, sisanya 80 muspro. Apakah kita putus asa? Ini ujian, ya. Sama mereka juga demikian. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kata Allah. Mereka ini sama juga sakit, pegel, capek sebagaimana kamu rasakan juga. Podo-podo pegel jamaah rahimakumullah. Hanya bedanya kata Allah, tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu itu berjuang, dana semuanya engkau habiskan, ya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak. Tidak, ya. Jadi sudah, ayo kita habiskan usia kita ini untuk kebenaran, untuk kebaikan, ngaji kok ingat niki, ya. Dan insya Allah hari ini jenengan itu dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Jenengan hari ini terhapuskan dosa-dosa panjenengan dan Allah angkat derajat panjenengan melebihi yang lain. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kata Rasul, hal adullukum ala ma yamhullahu khati'atahu wa yarfa'u bi darajatah. Maukah engkau aku tunjukkan amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kamu dan bisa mengangkat derajat kamu? Para sahabat tentu mau. Apa itu Rasulullah? Beliau mengatakan yang pertama, kata beliau, ya, isbagul wudu alal makarih, menjaga wudu, ya, menyempurnakan wudhu dalam kondisi-kondisi yang sulit. Jadi jenengan jamaah dalam 24 jam kalau dalam kondisi tetap suci, ya, batal wudhu lagi, di kantor batal wudhu lagi, itu Masya Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Kita jaga
kesucian diri kita. Kalau ada batal, segera berwudu. Yang kedua kata Rasul, ya, intidaru sholati ba'da sholah. Nah ini, menjaga waktu sholat di antara waktu sholat. Hari ini kita sholat maghrib, kita sama-sama ngaji sampai dengan sholat isya, ini namanya intidor, ya. Menjaga dua waktu sholat dengan sebaik-baiknya. Itu bisa mengatur dosa-dosa kita dan kemudian mengangkat derajat kita. Dan yang terakhir kata Rasul, wa iksarul khuta ilal masajid, dan banyak melangkahkan kaki ke masjid, ya. Terutama yang laki-laki ini harus banyak melangkahkan kaki ke masjid, karena kalau kita memakai pendapat Imam Abu Hanifah, ya, orang laki-laki itu hukumnya fardu ain, sholat jamaah di masjid. Kalau tiga imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hambal itu mengatakan bahwa sholat jamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Tapi laki-laki itu, ya, seyogyanya jamaahnya di masjid, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Mari kita habiskan usia kita untuk kebaikan. Yang kedua kata Rasul, wa an syababihi fi ma ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Ini masa muda. Kalau tadi usia secara umum, ya, tapi secara khusus Rasul mengatakan wa an syababi, tentang masa muda kita, untuk apa kita habiskan. Kenapa demikian? Masa muda itu masa yang sangat energik, kekuatannya berkumpul, baik kekuatan pikiran, tenaga, ya, semuanya terkumpul jadi satu. Makanya jemaah rahimakumullah, hati-hati dengan masa muda kita ini. Jangan sampai kita habiskan untuk foya-foya. Jenengan ngerti yang sedang viral grup musik itu apa? Coldplay, ya, Coldplay. Itu kan luar biasa, ya. Kenapa Coldplay ini kok ramai dibicarakan? Karena grup musik ini nggak wajar, jamaah, nggak wajar. Negara kita ini sudah berkali-kali memanggil, ya, grup musik dari luar negeri dan nggak ada masalah. Pernah dulu grup musik New Kids and the Block, ya, nggak ada masalah. Bon Jovi juga nggak ada masalah. Rolling Stone, Mick Jagger juga nggak ada masalah. Michael Jackson juga nggak ada masalah. Bahkan Lady Gaga pun juga nggak ada masalah. Inul Daratista juga nggak ada masalah. Ya. Tapi kenapa kok Coldplay kok bermasalah? Karena di Inggris berkali-kali Coldplay itu kalau konser tampil itu selalu menjajakan dan berkampanye LGBT. Dan sasaran LGBT itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya. Hati-hati. Di Mojokerto ini jamaah, ya, itu banyak tempat-tempat mangkal orang-orang LGBT. Dengan jogo anak-anak kita. Kemarin masuk TV dan viral di Indonesia di Benteng Pancasila. Ya, ditangkap oleh Satpol PP berkumpulnya orang-orang LGBT. Ya itu, hati-hati. Dan transferannya anak muda. Maka jamaah, ya, anak-anak kita ini kalau dia laki-laki, jadikan dia anak laki-laki sejati, ya. Kasih mainan yang laki-laki. Ojo anak lanang dikasih mainan kompor, boneka, masya Allah, ya. Perempuan juga demikian. Kalau kita punya anak perempuan, jadikan perempuan yang sejati, asli perempuan. Jangan dikasih mainan-mainan laki-laki. Anak perempuan dikasih mainan, ya, apa? Jangan, ya, hati-hati jamaah rahimakumullah. Ini kata Rasul, la'anallahu wa rasulih. Sungguh Allah dan Rasul melaknat, ya, al-mutasabbihina minar rijal bin nisa wal mutasabihat minar nisa birijal. Allah itu melaknat laki-laki yang lebay menyerupai perempuan, dan juga Allah Rasul melaknat perempuan yang ke laki-lakian yang tomboy. Itu enggak suka Allah Subhanahu wa taala. Nek lanang yo lanang, nek wedok ya wedok. Ya, jelas itu. LGBT. Dan dosa LGBT ini dosa yang masya Allah yang baru pertama kali pada masa kaum Nabi Lut. Ya. Nabi Lut itu termasuk keponakannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diutus pada satu kaum yang pada awalnya
Misi utamanya adalah menegakkan tauhid. Ternyata kaget, masya Allah, ternyata ada kaum yang melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ya. Apa dosanya? Innakum lata'tuna rijalan syahwatan min dunin nisa. Sungguh kamu itu betul-betul mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan pada perempuan. Jadi lanang suka pada lanang, dan pada akhirnya perempuan suka dengan perempuan. Dan para imam mazhab sepakat jamaah, kalau ada pelaku LGBT, sodomi misalkan, gay, lesbi, kata Rasul, iza wajadtum qauma ya'malu amala qabilut faktuluh al-fa'il wal maf'ul. Kalau kamu menemukan satu kaum yang mereka itu mengerjakan perbuatannya kaum Lut, maka bunuhlah, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjakan. Dibunuh jamaah. Tapi ini kan mesti kan ujung-ujungnya pada HAM dan HAM ya. Dan ini proyek besar untuk menghancurkan generasi muda Indonesia ini jamaah. Ini proyek utama, dan memang trennya itu semakin menaik LGBT itu. Makanya hati-hati tentang masa muda kita. Ayo anak-anak muda kita beri semangat untuk menegakkan kebenaran. Yang ketiga kata Rasul, wa an malihi, dan tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Tentang harta kita ini jamaah. Dari mana kita peroleh harta kita dan kemana kita pergunakan untuk kita infakkan itu. Sumbernya ditanya, kemudian pengeluarannya juga ditanya. Hati-hati ya. Sumber dana rezeki kita itu disebabkan oleh dua sebab. Yang pertama cara, yang kedua sumbernya. Kalau caranya itu tidak halal, meskipun sumbernya itu halal, maka itu jadi haram. Contoh, ada pohon ya, pohon mangga misalkan, kemudian kita nebas, Pak, pohon mangga saya minta tebas sih Pak ya. Pada awalnya antarodin, sama-sama itu berapa saya minta tebas Pak? 500.000 kabewis. Oke, sepakat, salaman ya. Antarodin, sama-sama itu namanya jual beli apa Bapak Ibu? Ijon ya. Nah Rasulullah an baitil gharar. Rasulullah itu melarang jual beli dengan cara gharar, tipu menipu, nggak boleh. Spekulasi itu namanya. Nah ketika dipanen, karena yang beli itu sudah ahli menganalisa, dipanen ternyata buahnya banyak. Yang pemilik yang ngomong, masya Allah, lah kok jadi akeh? Iki mesti gak 500 iki sok saja setengah iki. Nah itu, jadi gak boleh. Ya itu namanya jual beli gharar. Nah, rahimahullah, ya hati-hati. Jadi ada cara-cara yang memang tidak dihalalkan di dalam Islam, atau sumbernya itu haram. Ada seorang muslimah misalkan yang mengaku seorang muslimah ya, dengan bangganya dia itu memakan apa ya, daging babi B2 ya. Kemudian ketika ditegur dia ngomong, ya saya khilaf, ustadz pun kan juga khilaf. Kenapa ustadz yang khilaf itu enggak disalahkan? Jangan saya khilaf disalahkan. Khilafnya ustadz dengan khilafnya sampean itu beda. Kalau ustadz berbuat khilaf, dia malu, dia sembunyikan dosanya ya. Aku memang lemah ya, lemah dan berbuat dosa, tapi aku sembunyikan dosaku ini, enggak aku pamerkan. Ada orang yang dengan dosanya dia pamerkan, terus salahku apa ya, aku sudah besar terus salahku apa ya, salah sampai ini Pak, kenapa aib jenengan sampai udal dewe-dewe? Enggak boleh Bapak rahimahullah. Jadi ngudal aibnya sendiri atau aib orang lain itu hukumnya haram, nggak boleh itu. Jadi kalau kita berbuat salah, ketika itu Allah tutup aib kita karena nggak ada yang tahu, sudah banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan diceritakan.
aku mambengi njopok kaleng kotak infake Masjid Al-Baqi gak konangan. Alhamdulillah. Lho kok iso? Tak awali dengan basmalah nyolongi. Enggak boleh ya. Sudah kalau dia sadar kembalikan, enggak usah dibicarakan. Ya. Kullu bani adama mu'afa kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu mu'afa, termaafkan. Ya, dulu pernah saya sampaikan apa bedanya al-afu dan al-ghafur. Kalau al-ghafur itu ampunan, Allah ampuni dosa-dosa kita, tapi jejak digital dosa itu masih ada. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka memohon ampunlah kamu kepada Allah, dipastikan Allah itu Maha Pengampun. Kita beristighfar, Allah akan ampuni dosa kita. Tetapi jejak digitalnya itu masih ada. Nanti kalau di padang mahsyar Allah setel video hidup kita ini, kita malu dilihat oleh banyak orang, malu kita itu ya. Meskipun sudah Allah ampuni. Tapi kalau al-afu sudah Allah ampuni plus Allah hapus jejak digital kita, itu nikmatnya al-afu. Makanya sering-sering berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak sebatas bulan Ramadan, setiap saat kita berdoa seperti itu, karena kita berharap al-afu. Jadi kata Rasul, kullu bani adama mu'afa, setiap anak Adam itu termaafkan tanpa terkecuali ya, illa al-mutajahirin, kecuali orang-orang yang mutajahirin, itu yang enggak dapat al-afu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah al-mutajahirin itu? Siapakah orang-orang yang dimaksudkan al-mutajahirin itu? Beliau mengatakan, rajulun, seseorang yang melakukan kemaksiatan di malam hari, faqad satara Allah uyubahu, dan ketika di malam hari dia berbuat dosa itu Allah tutup aibnya, enggak ada yang tahu. Fa asbaha faqalil akhir faqad fa'altu kaza wa kaza. Kemudian di pagi hari dia ngomong ke orang lain, tadi malam aku melakukan seperti ini dan enggak konangan. Ini orang-orang yang tidak dapat apa? Maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah tutup aibnya, tapi dengan bangganya dia mengungkapkan kepada orang lain, salahku apa terusan? Ya, apa salahku ini? Ya. Ya salah Pak, ketika jenengan itu ngudal dosa apalagi di televisi ya. Tapi ngono ya gak kerasa ya. Aja dipilih Pak. Itu ya. Kemudian jamaah rahimakumullah ya. Kemanakah harta kita infakkan itu? Jadi kalau sudah sumbernya halal ya udah insya Allah sumbernya halal, caranya pun juga halal. Sekarang harta kita ini untuk apa? Kita infakkan, kita genggam atau kita sedekahkan. Hati-hati, karena jihad itu jamaah itu bil anfus dan bil amwal. Menegakkan kalimatullah itu, jihad fisabilillah itu jamaah itu dengan jiwa kita atau dengan harta kita. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini ikhtiar, ini pilihan. Kamu milih harta untuk kamu tasarrufkan fisabilillah, atau kalau nggak punya ya sudah, diri kamu, waktu kamu pergunakan untuk fisabilillah. Ada cerita ini menjelang perang Uhud ya. Perang Uhud itu perang babak kedua setelah kaum kafir Quraisy kalah telak di perang Badar. Akhirnya mereka ini menyusun strategi kekuatan penuh di perang Uhud. Rasul paham betul bahwa kaum musyrikin itu balas dendam, dan Rasul paham kekuatan mereka berlipat-lipat. Rasul mikir, iki ya apa iki? Akhirnya mereka bermusyawarah. Kita sambut mereka itu perang dalam kota di Madinah atau kita keluar. Pada awalnya orang-orang tua dan Rasul sendiri mengatakan lebih condong perang dalam kota ya, karena tuan rumah lebih menguasai medan. Tapi anak muda jangan, keluar aja kita, keluar. Nah, ya udah, karena anak-anak muda lebih semangat dan banyak yang
ikut. Akhirnya Rasul dan para sahabat menyambut orang kafir Quraisy di Medan Uhud. Nah, jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Rasul berkampanye, mengumpulkan pasukan, dana, semuanya dikumpulkan untuk berangkat ke Medan Uhud. Nah, ini ada seorang laki-laki curhat, ya Rasulullah, dalam mau curhat, ya silakan. Ayyakunal mu'minu kadzaban. Rasul, orang mukmin itu boleh enggak dia berbuat dusta, berbohong? Kata Rasul, la yakun, enggak boleh. Karena la istamil iman wal kizb fi qalbil mu'min abadan. Karena iman dan dusta itu tidak bisa berkumpul dalam hati seorang mukmin selama-lamanya. Orang mukmin harus jujur. Ya. Bolak-balik dibijui mobil SMK ya pancet ae. Orang mukmin harus jujur. Baik. Yang kedua Rasulullah, ayyakunal mu'minu jabbanan. Rasul, orang mukmin itu boleh enggak punya rasa takut, punya rasa gentar, punya rasa grogi, jabban? Lo boleh. Itu wajar. Orang mukmin wajar kalau dia takut. Ya, Mas Bakhtiar itu nek delok ulo ya wedi. Jerit-jerit ya, wajar. Ya. Pak Mutakin ya gitu, kalau delok singo ya takut, wajar. Baik kalau gitu. Rasulullah, besok kita kan perang nih. Ya, ini bahasa kita ini, perang. Saya minta izin besok tidak ikut perang ke Medan Uhud. Loh kenapa? Karena saya takut mati. Ya, saya takut mati. Melihat orang kafir Quraisy seperti ini, saya takut mati. Oh iya, gak apa-apa. Wajar itu. Karena kan sudah dipancing tadi kan, di Mukodimah tadi itu. Wah, wong iki ya apa ya. Kalau gitu kan masih ada kapling bil amal. Kalau bil anfus gak bisa karena takut mati, maka bil amal dengan harta. Rasulullah, saya juga mau jujur. Saya ini termasuk orang miskin di Madinah. Kalau saya ini memaksakan diri untuk berinfak fisabilillah, terus anak bojoku mangan opo? Rasul gak banyak berkomentar. Delok wong dablek kok ngene iki. Ya, Rasul hanya mengatakan izan bima tadkhul jannah. Terus dengan apa kamu bisa masuk surga? Kalau kamu dengan dirimu gak mau berjihad, dengan harta menyisikan juga gak mau, dengan apa kamu beli surga itu? Izan bima tadkhul jannah. Rasul pun meninggalkan orang ini. Ya. Jadi untuk apa harta kita, rahimahullah? Harta kita ini kan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini milik Allah Subhanahu wa taala, harta kita ini. Allah titipkan kepada kita. Jadi arto yang ada dalam dompet jenengan, dalam ATM jenengan, dalam saku jenengan, itu bukan milik jenengan, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan, pergunakan. Monggo. Tapi aku pinjem mau, kata Allah. Aku siliono duitmu. Bayangkan ini hartanya Gusti Allah nyele jamaah rahimahullah. Kalau sudah satu nisab, siliono aku 2,5% saja di harta kamu itu. Ya. Kalau enggak mampu ya semampu wis siliono aku. Nek kamu gelem nyili aku dengan uangmu itu, akan aku lipat gandakan uangmu itu. In tuqridullaha qardun hasanah. Kalau kamu itu meminjamkan hartamu kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardun hasanah, ya, maka Allah akan lipat gandakan hartamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, jadi jangan eman-eman kita dengan harta kita. Anak kota infak dalam masjid, ya pas kota infak lewat malah turu. Ya, golek kota infak udah lewat tangi. Ya. Iki ya apa? Atau misalkan ketika kita buka dompet ada 3 uang lembar, 1.000, 50.000, 2.000. Kira-kira dimasukkan yang mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. 2.000 sing penting ikhlas. Iya wis. Jadi surganya ya 2.000. Ayo kita niru ini. Asma binti Abi Bakar. Dia punya uang. Jadi Asma ini masih usia muda, seneng-senengnya ke duit. Ya. Rasul menegur, ya Asma, la tuki
fayuki alaiki. Wai Asma la tuki. Jangan kamu tahan hartamu itu. Ojo kok genggam duitmu itu. Kalau kamu tahan, fayukillah alaik, maka Allah pun akan menahan rezekimu. Jadi kalau kita ingin dilapangkan rezeki kita, banyak-banyaklah bersedekah, ya, banyak-banyaklah berinfak, banyak-banyaklah mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab 1 tahun sekali. Ojo digenggam. Uang itu kalau digenggam Bapak Ibu entek, ya. Jadi uang yang kita bawa itu habis itu, habis. Jenengan tumbas ten Surya Mart belonjo entek kabeh. Sabun digawe sabunan ya entek. Rinso ge umpama ya entek. Pemane? Beras dipangan ya entek. Telah semuanya. Tapi kalau kita sedekahkan itu abadi. Selama-lamanya masih ada dan nanti akan memayung kita fil akhirah pada mahsyar. Ya, kata Rasul, dan sedekah itu fayadhillu sahibahu fi yaumil mahsyar. Dia akan memayungi kita ketika di padang mahsyar. Ketika itu tidak ada payung kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita enggak pernah sedekah golek payung yang di tuku ya gak ono. Ya duit sedekah kita ini. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada dalam diri kamu itu yanfat, entek, sirna, enggak abadi. Amblas kabeh. Wa ma indallahi baq, dan apa yang kamu sedekahkan kepada Allah itu akan selama-lamanya ada, ya. Jenengan besok jam rahimakumullah, ya, membelih binatang korban Idul Adha, Masya Allah itu daging yang kita tasarrufkan itu selama-lamanya akan masih ada, itu enggak habis itu, ya. Saya kemarin itu ngisi pengajian di Pari, Masjid Pari, sakmene masjid Pak, milik PRM Bedagas, pimpinan ranting Muhammadiyah Bedagas, ranting Muhammadiyah. Masya Allah, ketika saya khutbah Jumat itu, sebelum khutbah diumumkan korban sapi 20 ekor dan sudah ditutup, nggak menerima sumbangan lagi, 20 ekor. Masjid Cili, ya. Mereka bersemangat karena pada hakikatnya daging yang kita tasarrufkan itu akan memberikan kebaikan bagi kita kelak fi yaumil akhir. Sedangkan yang kita makan sudah habis itu. Sebagaimana Rasulullah suatu ketika membawa seekor kambing, kemudian beliau sembelih dan memerintahkan Aisyah, ya Aisyah, bagi daging kambing ini kepada tetangga dan kerabat. Ya. Setelah itu kemudian Rasul mengatakan, ma baqiya ya Aisyah, apa yang tersisa dari daging kambing wahai Aisyah? Apa aja beliau? Ya Rasulullah, ma baqiya fi syai' illa katifah. Rasulullah, semuanya sudah habis, enggak tersisa sama sekali, entek kabeh, kecuali aku sisakan kagem panjenengan kaki depan kambing. Loh, kenapa kamu sisakan untuk saya? Ya untuk kita makanlah gitu. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, baqiya kulluhu illa katifahu. Wahai Aisyah, semua yang kamu tasarrufkan itu masih tersisa, kecuali yang kita makan ini entek itu nanti. Ya. Jadi yang ditasarrufkan itu ke kerabat, ke tetangga itu masih tersisa, masih ada. Sedangkan yang dimakan amblas sudah, masuk perut entek sudah. Ya. Maka untuk apa harta kita jam rahimakumullah? Sehebat-hebatnya kita ini membawa harta, dua pabrik 10, anaknya nyalek DPR RI itu kan ya. Oh main mager-mager, nek mati ya gak gawa apa-apa. Ya, ya kan? Mati gak gawa apa-apa, malah berat nanti pertanggungjawabannya itu. Yad baul mayit itu bisa langsung. Mayit itu nanti ketika dia mati, ya, dibawa ke kuburan diikuti oleh 3 hal. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Keluarganya ikut mengiringi, hartanya juga ikut, ya, gowo, ya. Mobilnya digawe ngiring-ngiring, sepeda motor ikut juga. Amalnya juga ikut. Yarji'u salis, yarji'u sani, oh ya bukan wahid. Yang 2 itu pulang ke rumah. Anaknya yang digadang-gadang apa mau ikut tinggal di kuburan? Enggak mau jamaah. Bojone ditimang-timang, ayo nih gak karuan itu, apa mau tinggal bersama dia? Enggak mau. Paling oleh tolong ulang ya dirabi wong. Ya. Ya. Jadi yang tinggal bersama dia adalah amalnya, sedekahnya itu.
ya sedekahnya. Maka dengan uang jangan eman-eman ya. Mumpung masih ada ini ya, ayo berkorban ya, urunan sapi atau kambing. Nah, baik. Kemudian yang keempat ya. Ini yang paling penting jamaah. Wa madza amila fi ma alima. Wa madza amila fi ma alima. Ya. Jadi yang ditanya adalah ketika kamu beramal itu ilmumu itu kok endi? Ya. Apa landasan kamu itu beramal? Ketika kamu ngaji dapat ilmu, sudah kamu amalkan belum? Itu ditanya. Kamu kemarin ngaji di Al-Basit, jadi kamu sedekah, wis kok amalnya dengan sedekah? Ditanyakan itu nanti. Ya. Ketika kamu beramal, ono ilmunya enggak? Jadi kalau kita beramal jangan ngawur jamaah, harus ada ilmunya. Karena kata Umar bin Abdul Aziz ya, al ilmu imamun, ilmu itu imam, pemimpin, wal amalu tabi'u, sedangkan amal itu pengikutnya. Jadi pengikut ini harus ikuti pemimpin, dan pimpinan itu adalah ilmu itu. Jadi kalau kita beramal harus ada ilmunya, gak ngawur. Apa sih ilmu itu? Apa ilmu itu? Ya, maqama alaihi dalil, itu ilmu namanya. Jadi maqama alaihi dalil, sesuatu yang dilandasi dengan dalil, itu namanya ilmu. Jadi kalau kita ini beramal ada dalilnya, berarti beramal dengan ilmu. Kalau kita ngomong ngalur ngidul ngetanggul ada dalilnya, ada dalilnya, berarti ngomongnya gak ngawur, ada dalilnya. Dan insya Allah kalau saya ngomong pasti ada dalilnya ya. Jadi kalau ngomong beramal ini beramal itu gak ada dalil, namanya ngawur itu jamaah rahimakumullah. Jangan diikuti orang seperti itu, karena akan menyesatkan kita ya. Ini jamaah rahimakumullah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud ya, man abidallaha bi ghairi ilmin, barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih, maka kerusakan itu lebih banyak daripada kebaikan. Karena amalnya tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada kebaikannya. Ayo, sekarang kita lihat ya. Jenengan insya Allah kalau dikerjakan Gusti Allah melaksanakan ibadah haji dan umroh okay, lego jenengan. Oh ternyata betul Allah itu memilih tanah suci itu di Makkahul Mukarramah, dipegang oleh mereka. Coba kalau di Indonesia ada Masjid Nabawi, oh masya Allah, pas Maulid Nabi isok-isok dipasangi terop ya. Konser selawatan tambah rusak sama orang ya. Itu. Jadi bersyukurlah kita. Maka kalau kita beribadah harus dengan ilmu. Hati-hati. Ketika kita dapat ilmu jamaah dan paham, ayo kita amalkan. Kalau enggak kita amalkan, itu juga akan dipertanyakan oleh Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi dari sahabat Usamah bin Zaid. Hadis sahih muttafaqun alaih. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat seseorang ini akan didatangkan. Fayulqi finnar, kemudian dipertemukan mereka di neraka. Jadi ada dua orang yang Allah pertemukan di neraka. Tiba-tiba fantadaliku aktabuhu finnar. Tiba-tiba orang ini yang dipertemukan itu mengeluarkan isi perutnya. Di neraka isi perutnya terbuka dan keluar semuanya. Fayaduru kama yadurul khimar bidkha. Dan ususnya ini berputar melilit orang itu sebagaimana khimar atau keledai itu berputar mengelilingi. Faistami'un nas. Maka orang-orang pun berkumpul melihat ada yang aneh ini. Ini di neraka ini. Ya. Tiba-tiba ditanya, ya. Hai fulan, masya'nuka. Hei fulan, ada apa kamu ini? Kok seperti itu? Isi perutmu keluar, kemudian melilit diri kamu. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan, oh masya Allah, alaisa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah kamu dulu
yang ngaji, ya, ngajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dalam kemungkaran, ya, dapat ilmu dan sebagainya. Qala, na'am, iya, saya dulu ngaji, bahkan ngajak orang untuk menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran. Bal kuntu amirukum bil ma'ruf wal ati. Tetapi jamaah, kata ini, saya itu mengajak engkau sekalian untuk kebaikan, tapi aku nggak mau mendatanginya. Ya, itu. Jadi koyo calo. Ini Jogja. Ternyata ketika semua penumpang naik, dia nggak melok. Nah, seperti itu jamaah. Jadi ngundang pengajian, pak ngaji pak. Ketika di jamaahnya datang pengajian, dia malah nggak ikut ngaji, ya, malah ngopi. Ya. Wa anhakum anil munkar wa ati. Aku juga mencegah kamu dari kemungkaran, tetapi aku malah melakukan kemungkaran itu. Nah, ini ada orang yang paham ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Ini juga ditanya oleh Allah kelak fi yaumil akhir. Nah, jemaah rahimakumullah, nah karena itu mumpung masih ada waktu, ya, kelima hal ini kita jaga baik-baik. Pertanyaan yang kelak akan Allah tanyakan kepada kita sekalian. Nah, karena itu kalau sudah mati nanti kita itu akan menyesal. Tamannal insan arja'atu indal ikhtidar. Manusia nanti akan berangan-angan ketika menjelang kematian untuk hidup kembali. Ya. Jadi ketika menjelang kematian itu kita akan ditampakkan kondisi kita itu. Sama rahimakumullah. Orang itu kalau mati, yang datang dua malaikat utama, yaitu malaikat maut. Malaikat maut yang pertama itu membawa rahmat bagi orang yang beriman, atau membawa azab atau kemurkaan bagi orang yang fajir berbuat dosa. Itu udah nampak nanti ketika kita nazak menjelang kematian. Ketika datang malaikat rahmat, membawa kebaikan, masya Allah, kita pun ingin segera menyelesaikan urusan ini dan ingin segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mati pun dengan senyuman. Tapi ketika datang itu malaikatul azab, ya, yang membawa kemarahan, membawa, ya, kemurkaan, maka dia nggak akan ridho, maka dia berangan-angan untuk bisa dihidupkan kembali. Idza nazal mautu bil insan tamannal audat ila dunya. Ketika manusia itu menjelang kematian, dia berangan-angan untuk bisa kembali lagi ke dunia. Wa in kafir la'alla yuslim. Kalau dia ini kafir, dia berangan-angan menjadi orang yang muslim. Aduh, nyesel aku. Ya Allah, hidupkan aku kembali, aku jadi orang yang muslim. Wa in kana asiyan fala'ala yatub. Kalau dia berbuat kemaksiatan, dia ingin bertobat. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbil ji'un. Ketika datang kematian itu, maka dia mengatakan rabbil ji'un, duh Gusti Allah, balikno aku maneh. Ya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya, saya akan beramal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Balikno aku maneh ya Allah. Aku berjanji nek urip maneh aku akan beramal soleh. Apa kata Allah? Kalla, enggak bisa. Inna kalimatun qailah, itu omong kosong. Nek tak uripno maneh yo pancet ae berbuat kemaksiatan. Mau dikasih usia sampai 30 tahun sampai 40 tahun ya pancet ae berbuat maksiat. Ya, maka kalah nggak mungkin lagi itu. Nah, jemaah rahimakumullah, mumpung masih hidup, ya, di bulan istimewa ini, ayo kita banyak beramal soleh. Wal imanul layak balu idza hadarul maut. Iman itu nggak berguna lagi ketika ajal itu menjelang. Ketika nazak, iman nggak berguna lagi udah. Ya. Wa taubatu la tanfa'u idza ghargharil abdu. Dan taubat udah nggak berguna lagi ketika sudah nazak sakaratul maut. Jamaah rahimakumullah. Jangan dibayangkan orang nazak itu jangan dibayangkan seperti itu. Al mautu ja'ahu baghtatan. Kematian itu datangnya itu tiba-tiba, ujuk-ujuk
dumadaan. Kita nggak pernah tahu dalam posisi apa kita nanti mati. Ono uang longgo ngantuk yo mati. Ya. Ada orang seger meger olahraga terus, pas futsal di malam hari yo mati. Koyo-koyoke sehat atletis. Ya. Ada orang yang loro-loron. Tahun 2015 saya itu bersama jamaah yang kena diabetes. Wis koyo-koyo mati, Pak. Menggos nafasi. Ambune badek. Jika saya berikan kamar satu khusus untuk mereka berdoa sama istri. Ya. Nafasiku grok-grok wis koyo-koyo mati. Tak tanya, Pak lorong ini koyo budal, kepengen mati di Mekah Ustaz, ya wis bismillah, ya. Ngono ya ora gak mati-mati. Ini jauh lagi ngomong. Jadi gak ada kematian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan datanya tiba-tiba. Maka kalau kita ini berbuat dosa, ya, dan kita pasti berbuat dosa, nggak ada yang suci. Jangan pernah menunda untuk bertobat. Jangan pernah menunda. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah summa yatubuna min qarib faulaika yatubu alaihi. Sesungguhnya taubat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berbuat satu dosa, ya. Summa yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertaubat, ya Allah, aku berbuat dosa, aku bertobat, istighfar, selesai. Orang seperti ini kata Allah, faulaika yatubu alaihi, Allah akan terima taubat mereka. Walaysa taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan taubat itu enggak berlaku bagi orang yang melakukan sayyi'at, banyak dosa, ditunda-tunda. Engko ae wis, engko ae ngolek tobat bolak-balik koyok tobat sambel. Ya, mendingan dirapel ae wis, ya. Ya nek rapel gaji gak apa-apa, rapel dosa iki berat. Gak berlaku jamaah. Hatta idza hadra khatimul maut, sampai kemudian ajal itu tiba, dan kita nggak tahu posisinya seperti apa ajal itu tiba. Dia mengatakan, qala ini tubtul an, ya Allah, sekarang aku sadar dan bertobat sekarang ini. Apa kata Allah? Walladzina yamutuna illa hum kufar. Orang seperti ini kematiannya dalam keadaan su'ul khatimah, kekafiran. Ya, surat An-Nisa ayat 16 dan 17. Nanti dibuka di rumah. Ini coba rahimahullah. Maka taubat ini jangan ditunda-tunda. Minimal, ini yang berkali-kali saya ungkapkan, ayo kita biasakan di pagi hari melakukan 3 hal. Ya. Yang pertama, ba'da salat subuh duduk sejenak untuk membaca ayat kursi. Nah, itu kan. Ini hadis riwayat Muslim. Ayat kursi kan sederhana itu. Kalau kita membaca ayat kursi ba'da salat maktubat, lam yamna'hu min dukhil jannah, tidak ada satu pun yang bisa menghalanginya untuk masuk surga. Enggak ada yang menghalangi, tinggal mlebu swarga blek langsung. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua, jenengan mlebu swarga kan kepengin dapat jaminan dari Kanjeng Nabi. Ya. Aku iki kira-kira iso mlebu swarga apa enggak ya? Nek kepengin yakin butuh jaminan. Kaya jenengan nek nyilih yang bank kan butuh jaminan. Sampai membujuki, Pak, jaminannya kene. Kita juga kepingin dapat jaminan. Jaminannya gak main-main. Kanjeng Nabi yang menjamin kita untuk mlebu swarga. Dengan cara apa? Membaca kalimat yang sangat sederhana dan semua kita hafal itu. Man qala hina asbaha. Hadis sahih ini. Dan barang siapa yang di pagi hari mengucapkan atau berdoa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah mutqina fi qalbi, dengan penuh keyakinan dalam hatinya. Ya, hafal kan? Gimana bacanya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, kita baca itu pagi hari pada subuh. Ini berkali saya sampaikan di Babu Salam, saya sampaikan di Aliti, saya sampaikan. Tujuannya apa? Saling mengingatkan. Ini dahsyat kalimat ini. Kata Rasul, wa ana lahu zaimun, wa ana lahu zaimun. Aku Muhammad Rasulullah bagi dia sebagai penjaminnya. Kelak la akhuzunna biadaya, aku pegang tangannya. Kelak
aku pegang tangannya. Hatta udkhilal jannah, sampai aku hantarkan dia masuk surga. Subhanallah. Ya, Kanjeng Nabi di jamaah, cintanya pada umatnya luar biasa. Tapi kita ini kadang-kadang cinta enggak ya nggak ngerti. Ngaku cinta tapi berkali-kali masuk no hadis beliau. Ya, ngaku cinta Kanjeng Nabi tapi ternyata beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Kanjeng Nabi. Ini kan berkhianat namanya. Jadi baca itu. Ini hadis sahih jamaah rahimahullah dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Yang ketiga, biasakan lisan kita ini mengucapkan astagfirullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bagi istighfar, ya, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya. Nyapu oma istighfar. Ibu-ibu nggih. Masak istighfar. Nggih, jangan lodeh istighfar. Masakno bojone istighfar. Apa? Nggih kopi istighfar. Berangkat kerja istighfar. Pokoknya kemanapun kita beristighfar. Cukup mengucapkan astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Istighfar. Kita nggak tahu Bapak Ibu, nanti ya ketika pertanyaan itu muncul di hadapan kita, 5 tadi itu, kemudian Allah serahkan rapot catatan amal kita. Iki rapotmu. Ya. Kalau kita buka surat Al-Ma'arij, ya, ada 2 orang yang menerima rapot, ashabul yamin atau ashabus shimal. Orang-orang yang menerima rapot dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Kita nggak bisa memprediksi nanti kita ini mendapat rapot tangan kanan tangan kiri, nggak bisa kita, nggak tahu, tergantung amal-amal kita dan tergantung pertanyaan ini nanti. Tetapi jamaah rahimahullah, kalau dengan istiqomah beristighfar setiap saat dan selalu basah lisan dengan istighfar, Rasul menjaminnya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntunglah orang itu ketika ditemukan dalam catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Yang pasar istighfar, astagfirullahaladzim. Ke tempat kerja istighfar, masya Allah. Ya. Ini jamaah rahimahullah, hal-hal yang sesungguhnya simple, sederhana, tapi insya Allah dahsyat dalam kehidupan kita. Baik, sekali lagi, mumpung masih hidup, masih ada nyawa di kandung badan, ayo kita banyak beramal soleh. Kalau kita berbuat dosa, jangan ditunda-tunda untuk bertobat, dan tentu kita banyak berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dipertemukan Allah fi jannatin na'im. Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.